Bapa di surga, kami terus rindu hidup kami dipenuhi, ditumbuhi oleh Roh Kudus. Bukan kemarahan, bukan luka, bukan kesakitan kami yang menuntut kami, juga bukan ambisi atau kemauan kami, tapi Roh Kudus yang menuntut seluruh kehidupan kami. Biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, gereja-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga bertambah jiwa-jiwa, bertambah orang yang melayani, bertambah ucapan syukur, bertambah kasih karunia turun bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan urapi setiap kami pagi hari ini, supaya kami menerima berkat Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, tidak hanya melalui pujian penyembahan, tapi melalui setiap firman yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Urapi kami untuk mengerti, tapi juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan-perkataan daripada Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita yang siap diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan sekali Yesus puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam Tuhan untuk saudara. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, sudah minggu terakhir November saudara ya. Nanti masuk Desember, Natalan, masuk tahun baru saudara ya. Jadi saya berdoa semoga di ujung dari bulan ini sebelum Desember Bapak Ibu keluarga sudah menemukan rencana Tuhan ya. Jangan tunggu Januari baru nanya Tuhan tahun ini mau ngapain. Tapi sebelum akhir tahun kita tahu kita mau ngapain buat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya gerejanya kata besar. Haleluya. Amin. Oh amin kok nggak yakin. Kalau perlu di Blue Max One. Jangan. Kasihan sendiri. Oh tapi boleh ya, boleh gereja, boleh beli hotel sudah ya. Haleluya. Nah hari ini Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Ibu, apapun yang terjadi 11 bulan ini bukan masalah terjadinya, tapi bagaimana meresponinya itu jauh lebih penting saudara ya. Sehingga tema hari ini The Power of Gratitude, itu kita akan bicara kuasa dari ucapan syukur Bapak Ibu. Mari kita akan baca. Jadi saya ini tadinya saya mau khotbah yang lain sebenarnya, tapi pun waktu lihat iklannya saya, sudah iklan minggu ini, 1 Tesalonika 5 ya sudah. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya kalau nggak salah iklannya apa? E-flyernya saudara ya. Jadi saya kaget, jangan-jangan tema khotbahnya langsung berubah saudara ya. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus tentunya ya. Tapi kita belajar mengucap syukur maksudnya apa? Kita belajar dari penelitian dari Profesor Eisen ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita akan membaca bersama-sama bersuara Bapak Ibu. Tujuannya apa sih? Dalam dunia pendidikan kalau Anda membaca sambil bersuara, Anda mengucapkan dengan aktif, mendengar dengan aktif, itu lebih diingat. Itu teori pendidikan saudara ya. Jadi ayo saya ajak semua baca bareng-bareng. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang mengerti katakan amin. Yang mau melakukan katakan amin. Yang mau mengucap syukur dalam segala hal katakan amin. Mari berdiri bersama-sama. Khotbahnya kita itu aja. Sudah selesai ya. Sudah ngerti Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dalam hidup ini next sampai akhir tahun ini Anda dengan saya dituntut untuk kerja keras. Karena kenapa? Kita pengen jadi pemenang. Yang sepakat katakan amin. Oh iya dong saudara ya. Dalam kehidupan kita pengen jadi pemenang. Entah dalam pekerjaan kita, entah dalam kehidupan rumah tangga, bahkan maaf ya, dalam pergumulan pribadi kita loh sehari-hari. Kan tiap hari ada pergumulan, misalnya ya menahan kemarahan, manajemen kemarahan kita. Kadang-kadang kita belajar untuk bagaimana mengelola hubungan, komunikasi. Wah gini kok sama istri selalu, atau sama suami kok selalu salah mengerti terus. Sudah setahun, 2 tahun nikah tetap salah ngerti. Yang kalau 10 tahun pasti lebih ngerti. Enggak ada amin. Apa tambahan ngerti sama pasangannya ya? Setelah 10 tahun itu, kalau menurut saya ya, setelah menikah 10 tahun, suami istri tanpa ngomong sudah tahu. Betul nggak ya? Bukan tanpa ngomong langsung, lu kan salah lagi, lu nggak begitu sebenarnya. Tambah tahun menikah, tambah ngerti kesukaan pasangannya. Betul nggak? Natal, ada Natal, mau nyumbang nggak? Langsung ngerti, 10 juta. Gitu saudara. Amin. Oh aminnya kurang. Amin. Saya curiga makin nggak ngerti saudara. Lo hidup ini semua pertandingan Bapak Ibu. Betul nggak ya? Bahkan anak-anakmu juga hari ini diajar bertanding. Suka nggak suka, Anda nggak bisa melindungi anak saudara. Anak saudara bertanding sama anak lain. Amin. Dan kadang-kadang kita gimana cara membuat perlombaan kita ini menang Bapak Ibu ya. Tapi kasih Tuhan Yesus, apa hubungannya pertandingan kehidupan menjadi pemenang dengan ucapan syukur Bapak Ibu? Apa hasilnya kalau Anda dengan saya terus belajar tentang
Next, mengucap syukur ini begitu ya. Nah, kemudian muncullah sebuah penelitian, sebuah penelitian, saudara, yang disebut penelitian tentang hormon manusia, namanya dopamin. Nah, saya mengungkapkan khotbah saya hari ini memang berdasarkan riset seorang profesor namanya Alice Eisen, itu dari Amerika Serikat. Saya agak lupa nama kampusnya ya, pasti bukan Beautiful Hope ya. Harapan Indah, bukan ya, bukan. Pelan-pelan. Ya. Nah, saya terangin ya, apa itu dopamin, saudara ya? Hormon dopamin itu selalu sifatnya dua. Jadi orang itu akan sangat bersemangat ketika menghadapi challenge. Muncullah hormon namanya dopamin. Yang kedua, hormon ini muncul saat Anda menikmati kesenangan. Contoh, saudara ya, ada orang masuk diangkat per Oktober kemarin jadi pimpinan. Oh, itu hormonnya muncul. Antara khawatir dan senang itu muncul. Tapi kalau dia sangat senang, hormon itu membuat dia makin bergairah. Ngerti saudara ya, maksud saya? Bapak ibu atau teman-teman muda baru menikah, oh itu hormon dopaminnya keluar, bahagia. Loh, kamu Tian ya, nanti Tian ya, nanti. Itu hormon bahagia, senang. Jadi apapun tantangannya rumah tangga, dijalanin. Itu hormon muncul. Nah, menariknya hormon ini apa hubungannya? Hormon ini bisa muncul ketika orang mengucap syukur. Jadi bisa membuat Anda kuat dengan tekanan, tapi bisa bahagia menikmati segala sesuatu. Nah, itu diberikan oleh Profesor Alice Eisen, bahwa orang itu kalau punya hormon dopamin lebih banyak, maka stresnya turun. Belum menarik, saudara. Ternyata ada kuasa, ada kekuatan ketika kita mengucap syukur. Kita boleh tinggal sebulan, kita mungkin tertinggal dari yang lain. Mungkin sampai kita cuma tahunya menggerutu, marah, kesel, capek mikirin kenapa ya saya gak capek target tahun ini. Kok rasanya sulit membangun rumah tangga yang baik. Tapi mungkin masalahnya cuma satu, kita kurang mengucap syukur. Karena Alkitabnya bilang dalam segala hal. Nah, ini paling susah, karena dalam segala itu gak terukur selain. Bagi beberapa orang 10 item itu segala hal. Tapi mungkin bagi Tuhan 20 item harus mengucap syukur. Amin. Kalau yang dikasih Tuhan Yesus, jangan-jangan pelayanan buat Anda gak bahagia, tertekan, gak mengucap syukur. Jangan-jangan Natal tahun ini yang jadi ketua panitia. Oleh gak bisa mengucap tidur ke Tuhan Yesus, gimana nih Tuhan, gak ada yang bantuin. Saya pagi tadi kurang gerak loh, mungkin saudara ya. Sama lah ya, Natal di gereja kami juga sama. Saya ini tipe orang saudara yang selalu ngikuti aturan, ngejar target. Nah, sementara ketua panitia saya bukan tipe kayak gitu. Jadi mesti dimonitor terus. Saya capek juga. Karena kenapa? Saya mesti ngontrol gereja kan? Betul nggak? Pergerakan pertumbuhan jiwa-jiwa, komselnya bagaimana, kelas pengajar kan begitu kan? Dan saya cuma fokus ke satu. Kemarin dia datang satu lagi ibu, Pastor, ayo dong generasi Yeremia-nya kita ini. Iya bu. Pastor kan udah ketemu orang cocok dengan anak muda cocok. Iya. Tapi sebenarnya udah ada pastornya sendiri, youth pastor. Lah kalau saya semua sendiri yang nanganin. Saya nggak GBI nanti, nggak gedung puji timur saudara. Urusan saya nanti saudara ini kan sudah diatur proporsi, tapi kan memang kita harus kelola semua. Loh, kalau saya marah-marah terus ya, saya kemarahan nanti saudara ya. Loh, betul nggak? Saya mengerti, nggak semuanya beres, nggak semuanya bisa. Tetapi ketika dopamin ini muncul, memberi kekuatan yang baru. Dari mana orang bisa mengucap syukur? Kekuatan sendiri. Ternyata diteliti oleh Profesor Alice Eisen ini, orang yang mengucap syukur biasanya muncul dari satu perkara ini. Next, menunjukkan religiusitasnya lebih tinggi dari orang lain. Next. Jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang kelihatan dari mana? Dari jadi gini, mungkin tadi, okay, thank you. Nanti kalau klik yang lain, ininya nggak gerak biasanya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata orang yang mengucap syukur itu bukan karena kondisinya, tapi itu menunjukkan tingkat kerohanian seseorang. Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia berdoa kepada Tuhan, ternyata itu menunjukkan bahwa lahir dari melahirkan ucapan syukur, makin dekat sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang kalau secara fisik Anda sehat, datanglah ibadah ke rumah Tuhan. Loh, ada amin. Maksud saya kalau online, shalom yang online boleh, ini juga boleh. Kalau kepepet, kalau nggak bisa bangun boleh.
Tapi kalau bisa datanglah ke rumah Tuhan. Kenapa beda? Anda menikmati Tian mimpin di online sama Tian mimpin langsung begini, beda. Drumnya ini gebukannya beda waktu di online sama kalau kita rasa baru bisa ya. Apalagi kita di depan semua cutak jantung kita kena saudara. Beda. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita sadar apa yang kita sadar. Ternyata kita ini nggak bisa apa-apa. Makin kita butuh Tuhan ternyata. Lo betul nggak? Lo Anda boleh orang kaya, Anda boleh orang paling pintar, tapi kepintaran, pengetahuan, pengalaman masa lalu nggak bisa bikin masa depan lebih baik. Lo betul nggak? Karena kenapa di masa depan ada dua hal terjadi, yaitu apa? Unpredictable, tidak dapat diprediksi. Yang kedua uncontrollable, nggak bisa dikuasai masa depan. Tapi Tuhan pencipta alam semesta yang mengerti awal dan akhir dunia ini, Dia tahu cara menolong saudara. Makin dekat dengan Tuhan, Anda belajar ternyata Tuhan baik. Amin. Sehingga Anda bisa selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Orang yang mengucap syukur pasti kerohanianya lebih baik. Kerohanianya lebih baik buat Anda setia kepada Tuhan. Makin setia pada Tuhan, Timotius mengatakan begini, ketika kita tidak setia, Dia setia. Ketika kita setia, Tuhan jauh lebih setia. Amin. Anda terima kekuatan baru. Apa yang kita pelajari? Ternyata orang yang mengucap syukur, menurut Profesor Alice Eisen, orang itu pasti memiliki yang kedua, pikiran-pikiran yang positif. Bukan kenapa? Anda boleh melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih baik. Begitu anakmu sakit, apa yang kita pelajari? Yang kesal, yang marah, yang mungkin, aduh biayanya berapa lagi, aduh operasi lagi. Tapi itu menjadi pelajaran bahwa iya, uang saya nggak bisa beli kesehatan. Uang saya bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli cinta kasih. Betul nggak? Sehingga ada puisi bahasa Inggris, saya lupa siapa yang nulis, judulnya begini, What money can buy. If money can buy a house, but cannot buy a home. If money can buy apa ya? Jadi lupa saya. Kalau apa yang uang bisa beli? Seadanya uang bisa beli rumah, tapi uang nggak bisa beli keluarga. Kalau uang bisa beli tempat tidur, bed, but cannot buy sleep. Meskipun uang bisa beli tempat tidur, tapi uang nggak bisa beli the ngoroks and the gilers. Itu nggak bisa dibeli. Betul nggak ya? Apalagi ya, meskipun uang bisa beli perjalanan, travel, tapi uang nggak bisa beli kenikmatan. Meskipun uang bisa beli makanan mewah, tapi uang nggak bisa membeli kenikmatan di lidah saudara. Ya, betul nggak? Makan paling enak tuh saat apa sih? Satu, saat lapar, betul. Yang kedua, saat dibayarin. Itu paling enak. Amin. Lu iya. Saat lapar Tian, ada yang bayarin Tian. Itu paling enak. Paling gak enak saat lapar kita yang mesti bayarin. Udah gitu teman kita kalau pesen kurang ajar. Kita es teh, dia es jeruk. Kita cuma tempe tahu, dia pakai ayam, pakai empal, pakai ati juga dibeli, kurang ajar. Sementara uang kita mepet. Tapi kalau kita mengucap syukur, kita melihat semua dengan baik, jauh lebih baik. Punya pikiran lebih positif dengan hidup ini. Kalau Anda punya pikiran positif dengan hidup ini, yang pakai berikutnya kata Profesor Eisen adalah orang itu akan hidupnya akan lebih baik. Dia merawat segala sesuatunya dengan baik. Betul nggak? Puji Tuhan masih punya rumah tangga. Artinya saya akan mengelola rumah tangga saya dengan baik. Terima kasih Tuhan kasih pelayanan. Artinya persiapannya nggak menggerutu. Persiapannya lebih baik. Tuhan terima kasih masih punya pekerjaan. Artinya Anda merawat pekerjaan dengan baik. Walaupun saya ngerti kerja itu melelahkan.
Kayaknya waktu saya pertama ikut Bali, saya pernah cerita sebenarnya, saya buka perusahaan dan puji Tuhan perusahaannya tutup. Buka perusahaan rugi 1,5 M. Terus gimana? Mesti marah sama Tuhan. Hilang 1,5 M. Memang ada barang kita jual ya cuma untuk 700 juta. Artinya kami loss secara aset 800, tapi secara kinerja, kalau saudara mengerti istilah penyusutan, kami penyusutan sampai 500 juta. Artinya hampir 1,2 M kami itu hilang. Terus mesti gimana? Ketika mengucap syukur, melihat, oh iya Tuhan, mungkin maksudnya Tuhan belum waktunya saya buka perusahaan dengan teman-teman. Takutnya dia saya nggak konsen dengan pelayanan. Lu kan bisa begitu, betul nggak saudara? Dan puji Tuhan tenang, nggak sakit-sakitan, nggak gila juga. Waktu saya cerita sama teman-teman gospel pada nanya, lupa nggak gila? Lu kurang ajar orang itu. Lu soalnya ada yang gila Pak, gara-gara kehabisan kita cuma merasa Tuhan itu jahat. Lu ya udah lah, hidup ini lebih mahal dari 1,5 M. Lu ginjal saudara kalau bagus dijual 800 juta. Lu betul nggak? Hati lever saudara kalau ditransplantasi dikasih ke orang itu bisa 500 juta, lebih dari 1,5 M. Lu betul nggak? Belum hari-hari baik, belum teman, belum ketemu sahabat, belum bisa melihat. Keluarganya mahal, lebih dari 1,5 M. Amin. Kalau saudara mengucap syukur, Anda rawat hidup dengan baik. Ada kekuatan sehingga masalah merawat saudara untuk lebih kuat, bukan dijatuhkan. Masalah buat Anda belajar untuk semakin dikokohkan. Karena kenapa? Yang namanya perjalanan hidup itu nggak mungkin singkat. Ada yang mau singkat? Saya boleh cepetan mati. Nggak mau, kita pengen panjang hidup kita, betul nggak? Dan dalam panjangnya hidup kita selalu Tuhan tidak berkata bahwa langit selalu biru, kan enggak sebenarnya. Kadang ada awan kelabu, ada hujan, tapi percayalah setelah hujan pasti ada pelangi. Itu puitisnya saudara ya. Nggak selalu jalannya rata, mungkin jalan bergelombang. Nggak juga selalu rata, tapi mungkin mendaki, pada saat turun ke lembah. Tapi penyertaannya selalu setia. Amin. Nah kalau Anda berpikir positif, Anda rawat hidup itu dengan baik. Apa yang kita pelajari ternyata ketika orang itu mengucap syukur, maka dia selalu belajar lebih optimis dengan hidup ini. Nah teori gini ya, orang yang mengucap syukur itu berpikir positif. Kalau dia berpikir positif, biasanya dia akan kreatif. Kalau orang itu kreatif, dia bisa melihat peluang. Kalau dia melihat peluang, dia optimis. Dan orang optimis rata-rata bisa menghasilkan kemenangan. Amin. Puji Tuhan, masih ada amin. Saya optimis buat bahasa yang benar. Loh iya, dengan mengucap syukur kita jadi optimis. Karena kenapa? Pikiran kita dibukakan dengan hidup ini. Amin. Bahwa apa? Bahwa pada akhirnya ini yang kita tahu. Apa yang kita tahu? Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya mengasihi Tuhan. Jadi menarik ya, ini penelitian Profesor Alice Eisen kalau dilihat di Alkitab, benar ternyata. Makin orang mengucap syukur dalam bertahan hidupnya, dia bisa lihat peluang terus, optimis. Karena kenapa? Orang yang sudah pesimis, walaupun ada pintu yang terbuka depannya, nggak bisa lihat. Karena yang cuma kekalahan, kelemahan, ketakutan, diomongin orang, luka, sakit hati, itu terus yang dibaca terus. Tapi ketika mengucap syukur, mungkin celahnya kecil, tapi kita bisa melihat perkara-perkara baik. Amin. Nah, satu kali itu menarik sekali, dibuat penelitian bukan oleh Profesor Alice Eisen, tapi dia menceritakan penelitian yang lain, yaitu tentang tikus yang kemudian ditaruh di dalam apa namanya, kayak apa ya, istilahnya bukan, yang mungkin kontainer atau panci gitu lah, itu kayak panci gitu. Beberapa ekor itu taruh, diisi air, ditutup. Jadi gelap sama sekali. Setelah dibuka hampir 2 jam mati tikus. Tikus mati. Terus kemudian diteliti lagi. Tikus yang berbeda taruh di tempat yang sama-sama ada airnya juga, ditutup, tapi dikasih lubang kecil. Yang menariknya sebenarnya, setelah 2 jam tarik, oh belum mati.
tarik 3 jam belum mati, 10 jam belum mati, 24 jam belum mati, terus diwawancara tikusnya. Kenapa kamu kuat? Kenapa masih hidup? Karena dia mati dulu setelah 3 hari baru mati. Kemungkinan besar dalam wawancara telepati dengan para tikus, karena tikus itu ada lubang kecil, masih ada pengharapan. Jadi optimis masih bisa hidup. Anda ngerti maksud saya? Pikiran itu persoalan besar kita. Peperangan terbesar kita bukan dengan situasinya, sama kayak tikus ini. Ya, Anda bukan tikus, Anda manusia. Tapi sama, karena begitu semua yang tertutup gelap, kita jadi nggak optimis, pesimis sudah. Tuh kan bisnis saya, toko sudah lebih bagus, modal lebih gede sih. Tetapi Anda diberi kecerdasan sama Tuhan, diberi banyak teman yang bisa kemudian kita bangun hubungan dengan baik. Ya, betul kan? Ketika kita tidak mengucap syukur, kita jadi nggak optimis dengan hidup ini. Sehingga bukan kemenangan dalam pertandingan, bukan bangkit jadi pemenang, tapi jadi kekalahan. Dan percayalah, ketika Anda pesimis, kematian cepat datang. Artinya entah kematian iman, entah kematian pengharapan, entah kematian prestasi kita, bisa. Karena kenapa? Ya sudah pasti nggak ada jalan keluar. Tapi kalau ada Tuhan, terima kasih loh, aku masih kasih tantangan. Artinya apa? Artinya aku sadar, aku masih hidup. Dalam hidup ini gak ada yang bilang semuanya beres. Selalu akan ada tantangan dalam hidup ini. Lo tambah Tuhan pun kita ada tantangan. Bukan dari orang lain, mungkin dari badan kita sendiri. Dulu lari 5 kilo kuat, sekarang 2 kilo. Tambah tua 1 kilo. Tambah tua lagi. Ya sudah, jalan kaki, jangan lari. Karena keletak-keletak bunyi itu lutut bisa bunyi terus itu. Pulang-pulang gemeteran, kalau ini kenapa gemeteran? Iya, maksa 20 kilo lari sebenarnya. Lu semuanya ada tambah tantangan. Tapi kalau mengucap syukur, kita optimis, hidup bisa dilewati dengan baik. Ketika mengucap syukur, apa hasil menurut saudara? Maka yang menarik, ada ternyata domino effect namanya. Jadi ada efek yang kena ke orang lain, ada efek ganda namanya gitu. Next. Nah, domino effect itu menarik sekali. Karena kenapa? Ternyata ketika orang mengucap syukur, pasti melakukan kebaikan. Nah, kebaikannya itu akan terus kena orang lain, orang itu akan kena orang lain, terus muter ke orang lain lagi. Nah, salah satunya adalah penulis buku Thank You Power. Namanya siapa ya? Wanita ini. Thank You Power, dia cerita begini soalnya. Ketika kita mengucap syukur, percayalah itu ada efek yang baik untuk semua orang. Jadi ceritanya dia jadi pembicara. Waktu jadi pembicara di Amerika Serikat, sebenarnya biasanya orang tuh pengennya 24 Desember itu ada di rumah. Karena Christmas Eve, malam Natal, terus kemudian ya acara keluarga biasanya besoknya kan ya orang tua kasih hadiah di shop di kos kaki gitu kan, kayak pengen kayak gitu kan ya, menikmati. Cuman karena badai ya mungkin dia hari itu ada di Colorado gitu ya. Tapi kemudian di rumahnya itu di Chicago. Tahu Chicago ya? Ini kali pasir Bontang dia, Chicago. Itu mesti flight gitu. Rupanya ada badai sebenarnya. Kan Desember itu salju banyak, anginnya banyak gitu. Jadi pesawat tuh nggak bisa pergi. Jadi kalau direct Colorado ke Chicago, katakanlah itu 4 jam direct sebenarnya, atau 5 jam. Karena kan east to west gitu ya kan, benua Amerika itu cukup besar sebenarnya, kayak Indonesia. Terus dia bingung, aduh gimana ya? Nah sementara kan Anda tahu lah kalau Anda mengikuti sebuah airline di Indonesia yang dibilang binatang darat kok bisa terbang sebenarnya ya. Saya nggak perlu sebut namanya Bapak Ibu ya. Dia waktu suka gile banget begitu ya, kan ada airline di Indonesia itu sampai operasinya mangkong, cengkel, marah, ini jam berapa nggak berangkat ada pemberitahuan gitu. 15 menit, 30 menit, 1 jam sampai 3 jam juga kadang-kadang nggak jelas sebenarnya. Nah saya pernah mau ke arah Surabaya, ada keluarga papa dari anak rohani saya itu meninggal dunia sebenarnya. Jadi saya mesti buru-buru. Kan nggak lucu juga saya datang udah dikubur sebenarnya kan. Pengen itu sebelum dikubur kita datang begitu. Wah gila sebenarnya. Saya belajar Tuhan, yaudahlah aku tahu. Saya udah usaha beli tiket paling cepat, paling pagi, tapi ya hasilnya kayak gini yaudahlah. Saya belajar. Ya secara daging pengennya ayo dong, pengen maju juga ke counter dan Mbak ini gimana jadi banget gak? Tapi orangnya sudah mewakili saya. Pak
Tahu nggak, saya mau kondangan. Saya dari Surabaya ke Makassar naik. You mikir dong. Bilang manajer kamu, iya ya kelas itu kan yang diomelin sudah nggak punya kuasa, kelas bawah dikorbankan terus kan gitu saudara. Ya manajer mana mau turun biasanya sudah kalau udah kayak gitu. Nah ini juga sama, orang udah ribut-ribut dan kemudian si wanita ini tuh siapa sih nggak keluar namanya ya. Nah terus kemudian dia lihat gitu ya udahlah ya nggak enak sebenarnya. Terus ketika semua orang yang marah-marah itu mundur, dia maju. Yang lain dia balik lagi, dia bilang enggak, saya nggak marah kok, cuman saya ngerti kamu capek gara-gara kami protes semua. Saya ngerti kamu nggak punya kuasa untuk bisa menerbangkan kami, tapi terima kasih ya, kamu udah sabar melayani kami ya. Mohon maaf ya, itu pengen semuanya terus mesti suara itu sudah agak wanita itu agak nangis. Ya makasih ya, maafin ya kami airline nggak bisa, nggak apa-apa ya. Kamu yang kuat, yang tabah. Jadi dia kasih kekuatan buat yang orang petugas daratnya airline sebenarnya. Dia duduk setelah balik lagi. Sementara dia duduk, kira-kira 15 menit berikutnya wanita yang petugas itu kan kita merasa dikuatin ya. Dia datang bawa pada si penulis buku ini. Kamu katanya mau ke Chicago ya? Iya. Kamu mau nggak? Tapi harus agak jauh, ada gate 26. Di gate 20 ini gate 9 itu gate 26. Gate 26 itu sebentar lagi setengah jam lagi itu mau berangkat, tapi agak muter. Misalkan dari Chicago, California, Chicago ini nggak bisa direct. Chicago Menteng balik. Colorado muter. Mau nggak? Waduh, jangankan itu, aku naik bus saja kalau bisa aku mau naik bus baru 10 jam nggak apa-apa. Wih udah, kamu buruan lari ke gate 26. Aku telepon temanku yang jaga gate, jangan tutup dulu biar kamu masuk. Wih, ada satu slot kosong. Gitu, gara-gara mengucap syukur. Ada efek. Mungkin bukan kita juga ke keluarganya orang lain. Larilah yang Surabaya sampai ke 26. Kamu nanya ini, iya coba masuk. Masuk, dapatnya paling belakang, yaitu dekat toilet Surabaya. Nah Bapak Ibu, flight yang cukup jauh dengan dekat toilet itu menyenangkan, karena kalau kebelet langsung. Tidak menyenangkan banyak orang, butak gitu loh. Jadi kalau mau tidur tuh gak nyaman sebenarnya. Ya enak, Anda tinggal terus kedua tahunnya. Begitu bum keluar bukan pingsan. Tapi kalau sudah ke Israel dengan perjalanan 8 jam ke Dubai, saudara ya itu kan pegel juga soalnya itu kalau belakang tuh reclining seatnya nggak bisa panjang kan terbatas begitu. Seorang di sebelahnya bilang gini, wah, you pasti punya kantor gak baik. Lu kok bisa kata wanita ini? Iya. Masa kantor kasih kamu di paling belakang begini, pasti ada orang yang benci sama kamu sehingga taruh di paling belakang. Saya bilang, oh enggak. Bahkan kalau dulu suruh duduk di toilet pun aku mau. Yang penting aku bisa pergi buru-buru dari tempat ini mau ketemu keluarga aku. Anda ngerti bisa ya? Kalimatnya optimis beda gitu. Nah sementara itu Anda tahu karena badai itu membuat orang jadi kan berkeluh kesah, pesawat pun delay, termasuk pesawat yang naikin ini banyak orang mulai marah gitu. Enggak, penerbangan tuh tidak seperti pada umumnya yang orang bisa tidur, bisa nyenyak. Kemudian kan pada malam itu si siapa namanya pramugari Surya kan melayani, ada yang butuh blanket enggak, butuh penutup mata enggak, folder atau yang lain gitu ya. Itu ada seorang wanita yang karena dari tadi memang ini wanita memang agak protes terus karena terlambat itu Surya, kesel marah gitu ya. Masuk sudah dengan marah gitu ya. Ini penerbangan berbeda tadi. Masuk dengan marah, dilayani juga. Kalau lambat banget sih, ini sudah lambat, kalian juga lambat, diomelin terus gitu ya. Wanita yang pramugari itu ya tentu kan berusaha tersenyum. Ya mohon maaf, kita akan layan dengan baik. Betapa Bu, air hangat baik, diambil hangat. Betapa Bu, whisky, itu bensin Bu, saya kira sekali ya. Bukan begitu. Pokoknya butuh apa dilayani gitu ya. Terus kemudian sampailah di bagiannya si wanita ini gitu ya. Aduh, nggak keluar sama wanita ini. Terus dia bilang ini, dia tepuk pramugarinya. Sorry ya, wanita tadi mungkin kurang sopan sama kamu. Padahal kamu sudah dengan baik. Boleh nggak aku mewakili dia minta maaf ya? Terima kasih sudah tolong kami hari ini kamu. Walaupun kami tengah capek lelah, kamu tetap tersenyum. Wanita nangis pun. Aduh iya, terus gue kayak kesel tadi cuman Pak it's okay, thank you udah muatin gitu. Jadi sudah selesai. Setelah dia melayani, flight masih lama, hampir kira-kira setengah jam lebih, hampir 1 jam lah gitu. Pas semua udah mulai tidur, kan udah malam, udah mulai tidur.
Pramugari ini kemudian colek wanita ini duduk di tepinya tadi sebenarnya ini gang tadi itu ya. Itu kok kaget. Kenapa? Kamu sampai di mana? Paling terakhir. Ayo pindah. Loh, pindah kemana? Di bisnis ada satu tempat kosong. Aku udah nanya, boleh kan tadi buat kamu? Kaget sebenarnya, pindah ke bisnis. Selalu ada efek ketika dia mengucap syukur. Waktu kamu mengucap syukur punya mertua, cara engkau berbicara dengan mertuamu beda. Kasihmu beda, duitnya dia datang pada saudara. Iya dong. Dan kalau kamu terus sama mertua aku berantem terus perang dunia ke 10. Betul kan? Selalu ada efek domino ketika mengucap syukur. Sama juga ketika Anda punya karyawan, mengucap syukur. Anda bisa bilang terima kasih sama karyawan saudara. Oh, dia 2 kali kerja lebih baik daripada sebelumnya. Dan Anda terus marahin, bodoh, nggak pinter, ya makin Anda tekan itu makin bodoh dia. Makanya lo nggak jadi direktur. Ya iyalah, dia bodoh. Kalau dia pinter, Anda jadi budaknya. Lo betul kan? Bahwa kasih Tuhan Yesus, kalau kita mengucap syukur, ternyata ada efeknya. Kalau Anda punya tim kerja, mengucap syukur karena punya tim, punya kalimat kata yang baik, tim kita kerja lebih baik. Amin. Kalau kita mengucap syukur punya anak-anak di rumah kita, perkataan kita lebih baik pasti. Anak-anak makin respect dengan keluarga kita. Pertanyaannya, masihkah ada ucapan syukur di rumah kita? Di depan orang-orang yang kita kasih, di depan pasangan kita, di depan orang tua kita. Hasilnya akan beda. Orang tua Anda akan bekerja lebih keras. Karena kenapa? Tahu anaknya tahu berterima kasih. Gimana berterima kasihnya? Dia sekolah dengan baik. Itu tanda ucapan syukur kan? Kalau anak bisa sekolah dengan baik itu, dia tanda Tuhan terima kasih bisa sekolah, papa mau bisa bayar. Itu tandanya mengucap syukur. Dia kasih makan dinikmati dengan ini lagi. Aduh, saya punya teman bisnis punya 7 perusahaan. Dalam umur 51 dia pengen punya 10 perusahaan, tapi gagal. Baru punya 7 kata dia. Wah, jadi nggak gagal sebenarnya. Dia udah 7 sebenarnya dari mulai kelapa sawit, money changer, bensin, aspal, dia semua punya sebenarnya. Ya kekayaannya luar biasa. Pergi Singapura, bahkan sampai Eropa naik bisnis terus. Buat dia 46 juta untuk bisnis sekali berangkat, it's okay. Buat saya, digabungin istri saya pulang sebenarnya. Buat dia oke, walaupun 3 perusahaan nggak dapat gitu ya. Karena beberapa bulan juga gagal, usaha bakmi gagal. Tapi dia bilang orang nggak tahu. Saya dulu hidup kalau lagi makan dulu sama papi mama saya. Papi mama saya miskin, walaupun udah kaya ya, tapi miskin. Tapi dalam kemiskinan dia mengajar kamu untuk belajar menerima segala sesuatu. Kalau makan tuh banyak dia lagi nih, makan nasi putih. Tahu lauknya apa? Pilihannya cuma 2 lauknya, garam apa gula. Nasi putih sih, dia pilih gula. Kenapa? Supaya dia kelihatan manis di depan orang. Dan nasi putih sama gula akhirnya dia makan. Tapi dengan ucapan syukur, cara hidupnya berubah. Orang tuanya saya tahu pernah sakit luar biasa, tapi bawa ke Singapura dua-duanya sebenarnya. Ya pada akhirnya karena sakitnya memang cukup berat, kanker, pada akhirnya meninggal dunia. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan yang dokternya bilang 3 bulan, 1 tahun baru meninggal dunia. Itu kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika orang mengucap syukur ada efek domino. Terakhir, ketika orang mengucap syukur, orang itu pasti murah hati dan suka menolong orang. Karena sadar bahwa hidup ini cuma kasih karunia Tuhan. Makin gak pelit, karena sadar orang yang memberi itu orang yang lebih kuat. Orang yang murah hati itu orang yang dipercaya banyak sama Tuhan. Lupa, duit saya cuma 5 juta, itu 5M. Jadi bukan urusan. Karena kalau hati mengucap syukur, engkau belajar hidup ini kemurahan hati dari Tuhan. Amin. Ketika kau menjadi murah hati, kau menjadi murah hati dengan orang lain. Kau mengubahkan kehidupan seseorang. Kalau ini dikasih Tuhan Yesus, jangan-jangan karena pandemi dan harus kerja keras. Karena di pandemi kita banyak hilang, kita pengen rebound kekayaan kita pada saat pandemi ini. Buat kita lupa untuk mengucap syukur dengan cara jadi berkat bagi orang lain. Hari ini saya berdoa setiap Anda dengan saya jadi berkat bagi saya. Amin.
berkat murah hati itu kan harus konkret kan. Mungkin waktu nemenin, waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain. Itu kemurahan hati, betul. Mungkin Anda bukan uang, tapi mungkin masakan saudara tiba-tiba digerakkan Tuhan, aku mau berkati tetangga sebelah. Kan nggak harus duit. Amin. Mungkin harus jadi pimpinan selalu bagus. Ada anak bapaknya nggak bagus. Kemurahan hatimu adalah memberi waktu untuk menemani dia, untuk mengerti pekerjaan lebih baik. Tuh, karena kalau mengikuti efektivitas sama efisien, yang kayak gini pecat aja. Tapi Anda enggak. Kemurahan hatimu menolong orang ini bertumbuh lebih baik, semakin maju, semakin berkembang. Amin. Mungkin kemurahan hatimu adalah dengan keluargamu sendiri. Kadang-kadang kita sama keluarga, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak bisa. Sampai akhirnya lupa untuk memberikan dalam bahasa motivasi sebenarnya. Karena kita gak berani kasih hadiah buat diri kita sendiri. Baju pokoknya 10 tahun sama, itu aja dipakai. Gak penting, baik. Tapi anakmu gak bisa kayak begitu. Lihat anak sekarang itu apa? OOTD ya, outfit of the day gitu. Yang dari atas ke bawah mesti dihitung. Nah kita kan udah lah, yang penting pakai kemeja selesai. Karena kita nggak bisa begitu. Siapa tahu waktu anakmu diberikan harga diri dengan apa yang kita beri, dia berubah cara berpikir tentang hidup ini. Betul? Anak saya yang paling kecil belum pernah ke Singapura. Dua, yang nomor 1 nomor 2 itu cukup sering 5-6 kali ke Singapura. Yang kecil ngomong, ke Singapura lah. Kaget saya. Kenapa dek? Karena anak sebelah ke Singapura katanya begitu ya. Ya udah nanti kita liburan ke Singapura ya dek ya. Tapi jangan minta macam-macam ya, makanya bakmi aja. Kemudian kita postingnya di Merlion gitu ya, MBS kan begitu saudara ya, di MRT kan begitu ya. Sekarang apa ya? Punya bakmi aja. Tapi buat 2 anak saya, laki sama perempuan pertama, ada pride. At least saya pernah. Dan cara pikirnya menjadi lebih berani. Bapak Ibu, aduh Pak, uang saya cukup di meja makan yang touchscreen itu. Mau makan mana? Itu. Warteg maksud saya. Tapi pilihlah warteg yang lebih baik. Sesekali kasihlah penghargaan buat anak-anakmu itu karena prestasi belajarnya. Lo betul nggak? Lo kita perlu keep uang kita betul, tapi kita perlu murah hati dengan keluarga kita juga. Jangan terus paksa. Apa dulu dia itu sama engkong, kongcong, itu mesti irit. Ya sesekali jangan terus irit-iritan. Lo betul nggak? Nanti anakmu nggak bangga dengan dirinya. Terus saya bilang, saya pendeta sebenarnya. Waktu saya menikah sama istri saya tahu persis. Istri saya Chinese, pulang Gapong. Pertanyaannya begini cuma satu, you pendeta kasih makan apa anak saya? Firman itu. Kan nggak mungkin namanya begitu. Makanya nasi sebenarnya. Karena lebih baik firman. Jadi kehidupan darah daging tapi mati kemudian. Baca kita nggak pernah makan, nggak minum di persoalan. Makanya saya kerja keras. Istri saya punya kumpulan ibu-ibu yang selalu nanya begini. Ada satu istri di situ, satu ibu yang kalau pergi suaminya susah ngasih izin. Yang kan atau pilihan suaminya kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin takut menghamburkan uang gitu ya. Kalau pergi dengan ibu-ibu yang lain itu kan kadang-kadang itu baju aja udah mulai lihat Uniqlo, H&M apa itu nanti uang belanja dikurangi supaya untuk beli. Ada yang nggak tahu sebenarnya, atau mungkin ada ibu-ibu yang lain juga ngomongnya toksik tentang, aduh kalau suami ini mah tinggalin aja. Kan ada juga kalau kumpulan ibu kayak gitu ngeri juga sebenarnya. Atau juga karena sering pergi-pergi anak lupa dirawat, kan ada juga kayak gitu. Saya nggak ngerti itu bapak itu. Tapi kalau minta izin pasti susah, sampai akhirnya istrinya itu kalau keluar pakai daster doang. Mau kemana? Pasar. Padahal dia di tasnya itu baju ganti. Ada kayak gitu sebenarnya. Akhirnya pergi. Pas suaminya lagi pergi pagi-pagi, dia seneng buru-buru keluar. Dia tahu suaminya jam 10, jam 9 dia pulang. Tapi kan nggak sehat rumah tangga. Saya tanya, Ci, kalau kamu gimana? Aduh, kalau suami rumah minta izin disuruh jalan terus, bahkan masih kerja terus disuruh cuti kalau perlu. Karena kenapa? Perlu healing. Ya perlu jalan-jalan. Ke Miniso boleh nggak? Beli. H&M beli. Yang 5M saya kemarin beli. Masih 5M bayar. Itu isinya duit 100-an semua. 100 rupiah sebenarnya. Lalu supaya itu ada kebanggaan jadi istri pendeta. Betul nggak?
Ya walaupun karena saya bilang sayang kita juga mesti hati-hati juga, jangan terlalu mahal. You jangan beli LV ya, duit kita nggak ada itu. You beli LV, cepat lihat pas pulang hilang nanti. Lu kan mesti bijak juga, bukannya nggak boleh sebenarnya. Beli harga itu boleh, tapi mesti bijaksana. Kan maksud saya adalah saya bawa kepada keluarga saya, kalau pengen nolong orang nggak apa-apa, berkati orang berkati. Ada anak saya telepon, aku makan sama teman-teman, gimana yang bayarinnya ya? Loh kamu jajan ya? Enggak, aku pengen jadi berkat. Jadi bayarin begitu sesuai kemampuanmu ya. Kalau itu 500.000 habisnya, kamu punya 200 ya 200 jangan bilang udah utang dulu deh, ntar 300. Enggak boleh kayak gitu. Misalkan makan kan rame-rame cuma 50.000 kan gitu saudara ya, masih orang 50.000, tapi pengen jadi berkat duitnya 200.000, ya udah dikasih gitu. Boleh 200.000 dikasih, tapi jangan semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, yuk kita jadi berkat dengan mengucap syukur. Amin. Terakhir, a moment of gratitude makes a difference in your attitude. A moment of gratitude makes a difference in your attitude. Artinya tetaplah segera bayar ke 10 minggu depan, minggu pertama. Ya. Saat dimana ucapan syukur itu ada, akan membuat perubahan dalam sikap hidup saudara. Orang yang mengucap syukur sikapnya beda. Hari ini mari mengucap syukur. Amin. Haleluya. Coba lihat sebelahnya udah mengucap syukur belum? Kamu lebih istriku. Dengar itu buat kamu, bukan. Itu buat kita semua. Amin. Yang kita beri bersama-sama sekarang. Saya mau ngajak nyanyi sebenarnya, cuman karena waktunya ya saya mesti cabut dari tempat kita ya, daripada pintu kemana saja tiba-tiba saudara ya. Kita langsung berdoa saja saudara ya. Tuhan Yesus,